Welcome back on Bear Talks with Exosio Mulimane. Sekarang gue kedatangan tamu yang bolak-balik mondar-mandir FYP. Sempet muncul di TV juga TikToknya, sampai di Instagram pun gak kalah viral. Tapi sebenarnya bukan cuma orangnya doang yang lucu, tapi kucingnya juga nggak kalah lucu Mulimane. Ini ada Ade Nurma di sini. Gitu. Ciailah, hai. Disapa dulu Mulimanenya boleh? Halo semuanya. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Abdul gimana? Alhamdulillah sehat juga. Lu gimana tiba-tiba dapat highlight yang sebegitu luar biasanya? Kayak apakah bangun tidur tiba-tiba, yang nge-view TikTok gue tiba-tiba 1 juta. Bangun tidur, 2 juta, itu gimana? Awalnya tuh biasa aja sih sebenarnya kan. Cuman dari dari dulu yang awal-awal FYP segala macam. Sekarang tuh kalau misal bangun tidur tuh kayak agak deg-degan gitu untuk ngecek TikTok gitu kan, karena tiba-tiba sebelum tidur tuh paling yang nge-view baru ribuan gitu ya. Kalau bangun tidur tuh tiba-tiba 300.000, 400.000, 500.000, jadi kan kayak kalau setiap bangun tidur sekarang tuh deg-degan bawaannya. Kayak ini banyak nih? Orang banyak banget gitu yang nge-view gitu. Ini orang semua apa bot atau kan kita nggak ngerti ya. Ya udah sih, jadi kayak ya dibiasain aja gitu. Dan sekarang yang paling banyak itu adalah 50 juta ya? Apanya? Yang nge-view. Iya, 50 juta yang paling banyak. 50 juta yang nge-view. Itu orang semua. Itu kalau rakyat Indonesia kan 250 sekian ya. Berapa persen dari rakyat Indonesia? Bisa bentuk negara sendiri nggak gue? Bisa bentuk negara sendiri. Ya? Lu bayangin kalau misalnya 50 juta itu lu jajarin di lapangan. Capek nggak sih? Bisa buat partai sendiri sih. Tapi anyway, apa sebenarnya yang buat akun TikTok lo sebegitu viralnya? Awal mulanya gimana ceritanya? Awalnya gara-gara kucing sih sebenarnya. Jadi gue tuh punya kucing kan, punya kucing cowok. Terus awalnya itu dia tuh cuma muncul di kayak satu video gue nunjukin ruangan gue. Terus dia tuh cuma kayak beberapa detik aja di situ. Terus ada tiba-tiba yang nanya, "Kak, tunjukin lagi dong kucingnya," gitu kan. Abis itu aku post video dia sendiri gitu. Kok tiba-tiba banyak yang minta lagi gitu. Ya udah gue post lagi gitu kan. Cuma dari situ yang orang-orang kayak kenal kucing gue gitu. Jadi kalau misalnya di video-video gue mereka mintanya mana kucingnya gitu lagi sih. Awalnya tuh gara-gara cuma beberapa detik doang dia muncul itu di TikTok gue gitu. Terus orang-orang banyak permintaan munculin terus dong gitu ya? Iya, munculin terus dong. Padahal kan itu sebenarnya adalah si akun personal lo ya? Iya, itu akun personal gue. Banyak nggak sih yang kayak gue nggak mau ngeliat lo nya, gue mau ngeliat banyak sekali, itu banyak sekali. Gue tuh sampai kayak TikTok tuh kan buat seru-seruan sih sebenarnya. Gue ngepost kalau misalnya gue ikut tren ini gitu-gitu kan. Cuman karena kucing gue dapet spotlightnya sekarang, jadi kalau misalnya ada gua ngepost video tentang gua sendiri gitu, muka gua yang nunjukin muka gua gitu, mereka tuh yang pada banyak yang kayak, "Kak, gua nggak mau lihat lo, gua mau lihat kucing lo nggak usah ngepost apa-apa," gitu kan. Cuman kadang yang kayak gitu gua ladenin, kadang kayak bercandaan aja sih gua tuh sebenarnya. Cuman biasanya kalau sekarang tuh kalau ada yang komen kayak gitu, follower gue yang lain yang nge-reply, jadi yang kayak mereka yang ngelawan gitu loh. Jadi bukan gua lagi yang nge-reply gitu. Jadi kayak udah ada masanya sendiri. Ada masanya sendiri, jadi kebantu lah ya gue. Kebantu. Ya kan? Gitu. Dan apakah dengan viral TikTok lo membantu goals lo juga atau gimana? Goals dalam hal apa nih ya? Goals lo sebenarnya apa sih? Kayak apakah lu sebenarnya pengen jadi selebriti terus kayak ini adalah batu loncatan yang sangat bagus gitu? Enggak, gue tuh sebenarnya tuh kayak dari dulu ya. Gue tuh yang kayak seru kali ya kalau kita jadi kalau gue jadi selebgram gitu-gitu. Gue tuh yang kayak jadi selebgram gitu-gitu kan, endorsement segala macam gitu kan. Cuman begitu kucing gue viral, terus gue tuh kayak karena gue punya platform yang followernya udah lumayan banyak juga gitu kan. Jadi kayak endorsement tuh masuk. Begitu endorsement masuk tuh gue bingung mau ngapain, padahal itu tuh yang gue pengen istilahnya tuh kan. Yang dulu tuh kayak gue pengen banget kayak gini. Cuman sekarang tuh kayak ditanyain red card aja gue kayak gitu kan, emang harus berapa gue masangnya gitu loh, dan gue tuh nggak ada bayangan gitu loh. Jadi kan kalau misalnya ada yang mau endorse segala macam, gue diemin dulu berhari-hari karena kayak gue mikir lagi
gue bisa nggak buat kontennya, karena itu gue mikir juga kan, beban juga gitu. Cuman ya beberapa gue ambil gitu kan, kalau misalnya ada yang mau ngirim barang gitu seenggaknya barang-barang yang gue pakai lah, atau enggak kayak makanan kucing atau buat Ciki itu ya gue terima gitu. Berarti awal mulai Ciki viral ini di tahun bulan berapa? Video dia yang paling banyak itu gue post November kemarin. Iya, November kemarin. Dan sekarang Januari, 3 bulan. 3 bulan itu kayak banyak banget gitu loh. 3 bulan total likes 38 juta. Dan itu komentarnya tuh kayak udah bahasa-bahasanya dari mana-mana gitu loh. Jadi dari Brazil, dari Filipina, dari Korea. Jadi kayak campur-campur. Oh gitu. Oh, udah sampai menerobos algoritma. Iya, udah FYP Amerika lah pokoknya gitu. Ini tapi belum FYP sampai alien ya. belum universe sih kayaknya. Universe, ya. Iya. Itu awal mulanya adalah November. Nah, tapi sebenarnya ada ini juga adalah pengusaha thrifting kan. Dari 2018. Thrifting gimana tuh? Thrifting gue lebih ke pakaian perempuan ya, cewek-cewek gitu. Jadi yang gue jual kayak celana, abis itu gue jual blazer, abis itu gue jual kayak celana corduroy gitu-gitu. Tapi gue sih jangkauannya seluruh Indonesia, jadi nggak cuma di Lampung aja gitu. Kenapa akhirnya lu mikir kayaknya gue usaha thrifting deh? Karena sebenarnya hobi sih. Pertama waktu 2018 ya, gue tuh kayak seneng banget belanja thrifting tapi online gitu. Tapi yang gue beli tuh kayak nggak pernah celana, abis itu nggak pernah yang kayak selalu kayak atasan atau nggak knitwear gitu-gitu. Terus juga nggak banyak, gue lihat tuh kayak untuk yang celana kayak celana dasar gitu tuh nggak terlalu banyak yang jual gitu. Dari situ gue yang kayak apa gue jual ya gitu, bisa jadi peluang nggak gitu. Jadi kayak sekarang fokus gue dari awal sih gue buat akun thrift itu gue jual barang yang kayak kepake sehari-hari gitu, yang sekiranya mau musim apa aja kepake gitu. Jadi ya jadi. Berarti sekarang fokusnya ke celana itu tadi? Celana sih gue sekarang ini ya. Jeans, corduroy, celana dasar. Tapi gue kadang juga jual rok gitu-gitu. Nah, awalnya juga kan si thrifting lo ini viral juga nih di TikTok. Iya kan? Terus gimana tuh? Itu 2000 berapa ya? Gue lupa sih 2000 berapa. Itu cuman video kayak gue lagi foto barang. Abis itu karena gue tuh kalau di foto tuh terlihat tinggi kata orang-orang ya kan. Jadi kan gue cuma 150 cm nih. Cuma kalau di foto tuh seolah-olah gue 170 gitu. Jadi viral tuh gara-gara itu, karena orang-orang banyak yang ngira gue tuh lebih dari 150 cm. Akhirnya itu viral videonya. Abis itu berdampak ke akun thrift shop gue, karena orang-orang kayak pada nanya ini celananya beli di mana, ini. Awalnya karena lu jenjang di jenjang video. Banget kan kaki. Kayak Kendall ya. Kayak Kendall, lewat. Padahal Ariana. Akhirnya, nah yang gue pertanyakan adalah apakah si viralnya si Ciki, which is kucing lo, itu mempengaruhi bisnis lo, thrifting? Lumayan sih, soalnya beberapa customer gue tuh kalau misalnya mereka beli barang ya, mereka tuh kadang bilang, Kak, by the way aku fans Ciki gitu-gitu. Jadi kayak ternyata ada efeknya juga gitu loh dengan viralnya Ciki. Ternyata mereka juga ngecek akun jualan gue gitu. Gue baru nyadar ke minggu kemarin sih itu sebenarnya, waktu gue jualan gitu. Makanya kayak boleh deh gitu. boleh deh. Boleh juga nih Ciki nih. Kenapa sih lu namain diri lu Eds? Itu sebenarnya kayak dari Twitter sih. Jadi karena gue main Twitter kan, terus kawan-kawan gue banyak yang di luar negeri, mereka tuh nggak bisa nge-pronounce ade gitu loh. Selalu salah gitu loh. Jadi kayak yaudah deh dibuatin nickname aja gitu. Jadi Ads. Karena awalnya lo tergabung di Directioners. Iya, fandom. Anaknya kan fangirl banget nih. Yaudah gitu awalnya. Itu berawal karena teman-teman lo yang di luar negeri nggak bisa pronounce ade. Nggak pernah. Jadi Ads. Easier kan? Easier sih. Iya kan. Dan unik juga sih sebenarnya. Jadi orang-orang tuh kayak nyebut gue kepanjangannya advertisement, karena ads kan iklan ya kan. Ya udah sih, jadi kayak ya udah orang-orang taunya ads. Gitu. Dan sampai sekarang TikTok-nya pun jadi ads. Ads who?
Nah, yang mau gue tanyain adalah itu kan personal account lo, ya kan, yang akhirnya kebam karena si Ciki. Iya betul. Tapi lo juga seperti kayak lo sebelum viral gitu lo nunjukin kalau misalkan ya inilah gue gitu, kayak konten, terus kayak lip sync segala macam dengan PD-nya gitu kan. Oh, lo ngikutin ya? Iya kan di Instagram pun lo gitu kan. Nah, gitu. gue ngeliat kayaknya ada ini anaknya pede banget nih gitu loh. Akhirnya lu viral akun lu dan lu tetap pede. Gimana akhirnya lu maintain dari awal? Mungkin prepare jadi selebgram tadi kali. Sampai sekarang udah viral lu tetap pede, itu gimana? Kalau gue sih orangnya kayak bodo amat gitu ya. Orangnya kayak lo mau ngomong apa gue tutup kuping deh, selagi itu tuh sebenarnya kalau misalnya mereka ada orang ngomongnya nggak membangun gitu, ngomongin gue tapi nggak membangun, ya gue tutup kuping gitu loh. Jadi itu sih yang berpengaruh banget ke confidence gue, karena banyak kan misalnya ada lah beberapa temen gue yang kayak mana sih caranya biar pede gitu-gitu. Itu tuh kayak hal pertama yang gue lakuin adalah gue stop dengerin omongan orang yang nggak membangun gitu loh. Dan gue tuh kayak sekarang tuh menerapkan sistem seperti kalau dalam pertemanan ya, kayak kalau misalnya lo nggak apa sih maksudnya, bukan nggak berguna sih, maksudnya kayak kalau misalnya lo nggak apa ya istilahnya dalam, kalau misalnya lo nggak bawa positive vibes ya jadi kalau misalnya lo cuman negatif doang gitu loh di hidup gue, bawanya negatif doang, gue nge-cut. Gue sekarang kayak gitu, jadi kayak daripada gue ngumpulin, gue udah kayak banyak hal-hal negatif di diri gue nggak perlu dipengaruhi oleh orang-orang di sekeliling gue lagi gitu loh, kalau soal yang negatif-negatif. Jadi kayak I cut people off really easy. itu kan sebenarnya kan pengaruh dari eksternal. Nah kalau misalnya dari internalnya itu tuh gimana? Apakah lo ada journey kayak dulu? Kalau gue dulu sempat dibully. Kenapa tuh? Thick lips, gitu. terus juga apa ya, mata gue gede sebelah. Really? Iya, jadi kayak sipit sebelah. Oh iya. Sipit sebelah. Nah, dari kecil tuh sempet tuh. Nah, jadi kan gue kan akhirnya nggak pede. Nah, apakah lo punya pengalaman yang serupa? Sampai akhirnya dari inner lo, oke, gue self love deh gitu. Sebenarnya apa ya? Dulu tuh gue juga enggak sih sebenarnya. Gue sempet dibully juga, cuman bukan gara-gara physical, cuman kayak ada dari tinggi badan itu gue insecure banget ya kan, karena walaupun orang-orang tuh bercanda ngomongin dasar kecil gitu ya, tapi tetap aja gitu kan, kenapa gue nggak bisa lebih tinggi gitu kan. Cuman makin kesini kayak ternyata dengan punya badan mungil seperti gue tuh kayak ada beberapa hal yang jadi apa ya, peluang gitu loh, maksudnya dalam gue bisa pakai baju-baju lucu yang gemes-gemes, yang orang-orang tuh ya nggak, ya mungkin nggak cocok gitu ya di nggak cocok di mereka, tapi kan itu soal preferensi. Cuman di gue bisa cocok gitu loh, dan orang-orang tuh bilang lu tuh pakai apa aja cocok gitu loh, karena badan gue gitu. Jadi kayak dari situ gue yang kayak mikir, oh ternyata ada lebihnya gitu kan, dari tinggi badan yang walaupun gue insecure tapi ternyata ada positifnya gitu loh. Jadi dari situ gue yang kayak mikir bodo amat lah gitu. Jadi kayak ya udah, I wear whatever I want sekarang gitu. Dan sekarang dengan viral ini makin banyak nggak yang merhatiin lo lebih detail, terus akhirnya nemuin kekurangan yang bikin lo nggak pede? Sejauh ini sih nggak ada sih ya, kayaknya sih nggak ada, karena itu lah. Jadi kalau misalnya ada komentar-komentar yang sekiranya membuat gue down gitu ya, gue biasanya gue delete aja gitu langsung. Gue langsung delete aja, jadi gue nggak kepikiran, karena gue anaknya kalau ngeliat sesuatu tuh gue pikirin terus gitu, daripada gue sedih berturut-turut terus gue nggak produktif gitu kan, ngaruh ke daily life gue, mending gue delete aja gitu. Langsung delete aja karena bawa negative vibes tadi ya. Iya, Sagi banget anaknya ya. Sagi banget anaknya. Sagi banget. Nah kalau misalkan, tapi ngomongin soal Sagi, lu kalau misalnya kenal sama orang nih, ataupun kayak dekat sama apa namanya, cowok gitu ya, lu based on si
zodiak dia nggak? Kalau misalnya kayaknya Gemini nggak deh. Emang lu gitu? Enggak. Enggak kan? Iya. Enggak sih. terlalu. Gue sih sebenarnya Itu dia iyanya dikit. gue juga gitu, maksudnya kayak tapi kalau misalnya ngelihat orang gitu ya, terus gue nggak, bukan maksudnya kalau dari zodiak gitu gue nggak terlalu merhatiin banget gitu. Cuman kalau misalnya mereka ada negatifnya dikit gitu yang ngebuat gue kayak ini apaan sih gitu, gue yang kayak ini pasti gara-gara ininya nih gitu. Gue tuh yang kayak suka nyangkut pautin. iya, nyangkut pautin kayak gitu. Sebenarnya ya itu kayak apa ya, kayak apa sih namanya, cocok-cocokan aja sih. Cuman gue nggak terlalu sering kayak gitu. Kalau gue ketemu orang sih gue nggak kayak gitu. Cuman kalau misalnya temen gue nih ada ketemu kenal sama cowok gitu kan, terus gue pasti nanya emang zodiaknya apa gitu loh. Jadi kayak gue bisa baca dulu nih orangnya kayak mana gitu. Kalau misalnya pantes gitu kan. Tapi by the way, lo kan lagi nyusun berkas nih untuk S2 lo. Betul. Coba boleh diceritain ke Mulimahane apa plannya ke depan mungkin untuk dari sisi edukasi lo? Jadi kan gue mau lanjut sekolah lagi, doain aja ya. Jadi dari bulan sebenarnya dadakan sih, gue tuh kayak tiba-tiba kalau tahun kemarin nih, awal tahun kemarin lo tanya gue mau S2 apa enggak, gue yang kayak mikir nggak dulu deh gitu, gue mau bisnis dulu gitu kan. Cuman Oktober tahun kemarin gue yang kayak mikir, kayak ngeliat orang-orang tuh pada sekolah gitu loh, pada sekolah, pada belajar. Gue jadi kayak, kok gue pengen kuliah lagi gitu loh. Jadi kayak bener-bener dadakan gue ngurus berkas-berkas tuh bulan Oktober gitu. Jadi gue mulai les kemampuan bahasa Inggris karena tesnya kan susah ya kan. Terus gue les, abis itu gue siapin berkas, ijazah, translate dokumen, DLL. Akhirnya gue apply beasiswa pertama gue tuh di bulan Desember akhir. Desember akhir tahun kemarin. Terus berkas gue di hold karena liburan akhir tahun kan, New Year. Kemudian tanggal 7 Januari itu gue keterima alhamdulillah di salah satu universitas di UK gitu. Kayak ya, syup ya cuy, syup ya. Jadi kayak udah keterima, udah jadi students di sana. Terus tapi beasiswanya belum pengumuman, jadi gue sekarang tuh lagi nunggu pengumuman beasiswa itu, sama daftar ke multiple university kayak di Ireland, di Turki gitu. Jadi masih nunggu si beasiswanya? Iya, beasiswa yang pertama, karena gue pengen banget yang itu gitu. Karena pricey ya? Karena pricey banget, Bo, ya kan? Kayak per bulannya juga lumayan gitu loh untuk living expensesnya gitu. Berangkatnya berarti kapan? Kalau gue dapet beasiswa ini berangkatnya Juli tahun Juli. ini. Berarti dari hari ini sampai Juli lo terima aja semua endorse. Gitu. Iya. jadi buat jajan di sana ya. Iya. Oh gitu. Boleh ide. Bisa kan? Tapi gue pengen tanya soal thriftingan lo deh. Thriftingan lo kan dari 2018 dan masih eksis sampai sekarang, berarti kan laku. Alhamdulillah. Berapa omset sebulan? Karena ini Bear Talks nih, baru berbicara. Jadi itu pasti selalu kita tanyain. Kalau nggak bisa dipatok sih ya sebenarnya sebulan berapa, tergantung. Kalau sekarang sih tergantung barangnya, karena makin kesini tuh makin susah barangnya. Karena peraturan pemerintah, abis itu juga karena COVID dari luar negeri kan kayak susah gitu masuknya kan, karena mereka karantina DLL. Jadi kayak untuk sekarang sih 15-20 kotor ya. Kotornya ya? Iya. Nah, biasanya kalau beberapa orang tuh bisnis thrifting tuh karena ada idealisme sendiri gitu loh. Gitu. Karena gue mau mengurangi tekstil gitu. dan lain-lain gitu. Lo ada begitu-begitunya nggak? Gue sih sebenarnya yang pertama gue pikirin ketika gue thrifting tuh adalah gue tuh suka belanja, tapi gue nggak mau ngeluarin duit banyak gitu loh. Jadi kayak yaudah gue thrifting, opsi gue gitu kan. Terus setelah gue terjun ke dunia thrifting, ternyata manfaatnya juga banyak gitu kan. Maksudnya kayak ngurangin limbah, gue nggak fast fashion lah istilahnya gitu kan. Karena yang gue pakai kan barang-barang yang nggak dipakai lagi sama orang gitu loh. Barang-barang yang disimpan di gudang lama, abis itu dijual lagi gitu. Jadi kayak ya, tapi awal gue thrifting karena gue nggak mau ngeluarin duit banyak untuk baju, untuk pakaian ya. Lagi pula kan dengan thrifting juga
lo bisa modis dengan barang bekas gitu loh, ya kan? Lo thrifting nggak? Gue enggak. Kenapa? Nggak tahu. Nggak ada. Selain nggak ada duit, nggak juga sih. Iya sih. Nggak, kalau gue sih thrifting tuh karena masih kayak, aduh ini habis dipakai sama gitu loh. Jadi Terus biasanya sih kalau misalnya barang yang baru gue hunting gitu ya, baru gue ambil gitu, baru gue beli, itu biasanya direndam dulu air panas. Harusnya gitu ya? Oh ya, lo kasih tips dong buat Mahana yang mau thrifting. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian thrifting online sih sebenarnya udah aman, karena gitu. pasti sama yang punya thrifting pasti dicucinya tuh berkali-kali dulu gitu loh. Dicuci pakai air panas dulu, abis itu baru dicuci pakai mesin cuci gitu kan. Cuma kalau misalnya kalian masih worry gitu, takut masih ada bakteri segala macam gitu kan, setelah kalian bawa ke rumah ya cuci lagi gitu. Kalau misalnya belinya online ya, cuma kalau misalnya beli offline, beli langsung ke pasar gitu ya, ya harus direndam air panas dulu sih. Direndam air panas ya? Air panas tipsnya dulu. Tapi kecuali kalau misalnya itu bahannya wool, jangan pakai air panas, nanti dia melar. Ngembang gitu. ya. Ngembang jadi selimut bukan baju. Jadi selimut. Tapi anyway, kalau misalkan lo berangkat nih S2 ke UK, apakah thriftingan lo ini tetap lo jalanin nggak? Kayaknya sih enggak ya, cuman gue harus cari cara gimana itu tetap lanjut. Salah satunya yang gue pikirin adalah gue open reseller gitu. Jadi kayak gue kan jual celana ya, yang paling gue gembor-gemborin sih sekarang celana. Jadi banyak tuh yang nanya-nanya kayak, Kak open reseller nggak, open paket usaha nggak gitu-gitu. Nah mungkin yang bisa gue akalin sih dari situ. Jadi gue buka reseller untuk seluruh Indonesia gitu kan. Siapa yang mau ikut bisa. Dan itu kan kalau misalnya reseller kan nggak perlu difoto model ya. Jadi kayak cuma difoto aja gitu kan. Nanti di share di grup misalnya. Gue sih kepikirannya kayak gitu, dan itu bisa tetap jalan gitu loh, walaupun gue nggak di Indonesia gitu. Tapi untuk sekarang sih karena gue masih 50-50 nih, berangkat enggak, karena beasiswanya kan belum ketahuan ya dapat apa enggak. Jadi kayak yaudah nanti aja gitu loh, tunggu kalau udah pasti banget baru gue jalanin gitu. Dan berarti sekarang fokus lu selain bisnis adalah ngurusin S2 terus sama ngurusin TikTok. Ngurusin Ciki nggak sih? Ngurusin Ciki sih ya. Iya. Tapi susah nggak sih lu? Pasti kan banyak permintaan kayak mana nih video baru Ciki gitu. Susah tuh nggak ya tadi ya? Nggak sih sebenarnya. Gue kan ngevideoin Ciki tuh for fun ya, maksudnya dia tuh ada-ada aja gitu loh tingkahnya gitu kan. Dan itu biasanya video tuh gue simpen gitu, nggak gue post di mana-mana. Cuman kalau misalnya gue lagi mood ngupload ya gue upload aja gitu loh. Draft yang ada di. Iya, jadi kayak banyak draft aja, numpuk banget gitu loh draft gue di TikTok. Jadi kayak kadang tuh video yang gue post di TikTok tuh udah yang kayak dari berbulan-bulan yang lalu gitu loh, tapi baru gue post sekarang kayak gitu. Gitu sih. Nah, dengan viralnya Ciki dan akunnya juga ikut viral, lo ikut ternotis sama orang-orang nggak di saat kayak lo lagi di public space gitu? Oh ya, jadi contohnya tuh waktu gue kan sempat ke Jakarta Bandung ya kemarin bulan November. Terus kebetulan bulan November itu gue upload video nih di TikTok. Habis itu ada yang komen, Kak, Ciki nggak dibawa ke Bandung gitu kan? Ini orang tahu gue di Bandung dari mana gitu kan? Karena gue nggak ngepost TikTok lagi di Bandung gitu loh. Terus gue bilang enggak gitu kan. Kok kamu tahu aku di Bandung gitu kan? Terus dia bilang, iya soalnya aku ngeliat kakak di Lembang. Wow. Kan gue kaget ya. Ternyata orang mengenali gue di Lembang gitu kan. Iya kan. Terus juga kayak gue makan gitu di mall gitu ya sama cowok gue. Terus tiba-tiba pas gue pulang nih, gue ngupload video, nanti ada yang aja yang ngomen, Kak tadi aku lihat kakak lagi makan sama pacarnya gitu kan. Aku mau negor tapi takut. Kamu duduk di mana? Kata gue kan. Jadi kayak oh ternyata orang-orang kenal sama gue gitu loh. Kalau misalnya, walaupun istilahnya yang terkenal kan sebenarnya bukan gue ya, si Ciki gitu kan. Cuman orang-orang kayak, oh ternyata ngenalin gue di public space gitu, keren juga gitu. Agak kaget aja sih, soalnya gue yang kayak, Dari situ lu mulai kayak, oke, kayaknya gue keluar harus sebaik mungkin deh outfit gitu. Bener sih. Ya gitu ya? Bener kayak gitu. Gue kayak orangnya terlalu merhatiin penampilan sih, soalnya kan gue anak komunikasi ya. Jadi kan
penampilan tuh bagian dari komunikasi gitu loh, membentuk citra, membangun citra lo, impresi lo di mata orang lain gitu kan. Jadi kayak sebisa mungkin gue kalau keluar mau ke walaupun bentar ke Indomaret juga gue berusaha kayak berpenampilan sebaik mungkin gitu. Sebaik mungkin. Nah kalau misalkan ngomongin soal berpenampilan sebaik mungkin, terus sama apa ya, sosial media sekarang tuh kan kompetisinya kan luar biasa ya, kayak orang pengen tampil sebaik mungkin, mungkin dengan brand semahal mungkin. Kayak lo mengikuti kompetisi itu nggak sih? Atau apa tanggapan lo sama arus yang deras di sosial media sekarang? Gue sih sebenarnya I'm trying to be myself gitu ya. Maksudnya kayak orangnya gue tuh nggak gampang kebawa apa yang tren lagi sekarang gitu loh. Dan gue juga kayak sekarang tuh barang-barang yang gue pakai gitu ya, ini tuh kayak thrift gitu loh semua, dari sepatu pun itu gue thrift gitu loh. Jadi kayak gue nggak peduli, gue anaknya nggak terlalu bukan anak brand gitu loh. Lo anak brand nggak? Nggak kan? Tas dulu. Nggak ada duit. Balik lagi ke yang tadi ya. Cuman gue sih anaknya nggak yang brand banget. Jadi kalau misalnya itu bagus, terus gue make comfortable, ya gue pakai aja gitu. Jadi gue anaknya yang kayak gue nggak peduli apa yang tren sekarang, apa yang gue pakai itulah tren untuk diri gue sendiri gitu loh. Gitu. Karena kalau ngikutin tren tuh nggak ada habisnya cuy. You do you, I'll do mine ya. Iya, so true. Betul. Nah sekarang gue pengen bacain pertanyaan yang ada di Instagram tentang, pasti banyak banget yang tanya soal Ciki nih. Oh gitu ya? Iya. Awalnya gimana kak kok bisa Ciki diajak ngobrol? Enggak, Ciki tuh dulu kecil ya, kita tuh manggil dia tuh kayak ini kucing bisu kali ya, nggak pernah bener-bener nggak pernah ngeong dia tuh, kayak ini kucing ini nggak bisa ngomong kali ya gitu. Tapi gue tuh karena dia tidurnya sama gue, terus apa sama gue, jadi kayak gue ajak ngobrol aja gitu loh, walaupun dia nggak nanggep sama sekali gitu kan. Terus ketika dia masa kawin, kok tiba-tiba cerewet, tiba-tiba kayak cerewet aja. Terus kalau misalnya diajak ngobrol tuh jawab gitu, nyaut, dipanggil Ciki, dia berisik kayak gitu semenjak masa kawin ya itu. Jadi kayak kok sekarang, dulu mah dia nggak ngomong, sekarang dia nggak bisa diem gitu. Sampai ada orang yang bilang gini nih, Ciki kok bisa bawel gitu, caranya gimana kak? Pengen deh punya kucing bawel. Aduh susah nggak sih punya kucing? Apa tuh? Keroto kan buat burung sih, bukan buat kucing. Keroto tuh kayak makanan burung gitu. Dia bisa bikin berkicaunya kayak nyaring. Gua nggak tahu. Lupakan saja Basit ya. What if Ciki meninggal ketabrak mobil? Cuy, jangan dong. Itu sering banget tuh kayak gitu. Maksudnya di TikTok tuh rame. Maksudnya kalau misalnya gue ngepost apapun tuh, walaupun itu konten gue gitu, konten muka gue, mereka tiba-tiba bahas. Kalau bayangin kalau misalnya kucingnya nggak ada lagi, pasti kakaknya sedih banget. Ya iyalah, itu nggak usah ditanya lagi gitu kan. Kenapa masih diomongin gitu ya, loh? Pasti sedih. Pasti sedih lah, gitu kan. Ada ini siapa nih, penasaran gue, Luci namanya. Sampai ke Instagram dia nanyanya. Ciki kapan punya anak? Coba dijelaskan. Aduh gimana ya kita jawabnya, aku bingung sekali. Nggak, jadi Ciki tuh udah disteril guys. Jadi dia tidak akan bisa punya anak lagi. Masih bisa kawin, cuman nggak bisa punya anak gitu. Ciki kucingnya, terus tentang bisnisnya juga, thrifting, terus tentang plan-nya yang bakal berangkat ke UK untuk S2. Tapi yang pengen gue tanyain adalah itu kan bener-bener semuanya itu tuh datang tiba-tiba. Betul. Terus kayak semakin kesini tanggung jawab lo di sosmed semakin tinggi ya nggak sih? Terus juga tanggung jawab lo untuk kuliah juga makin ada terus. Nah, lo gimana cara menghandle semua yang ada di lo itu tuh biar nggak overthinking? Sebenarnya tuh yang paling efek ya, biasanya tuh gue meditasi sih. Jadi kayak itu ngefek banget biar gue tuh kayak merasa termotivasi di hari-hari esoknya. Jadi kayak kadang tuh kita feeling unmotivated gitu ya, kayak nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau produktif gitu-gitu. Cuman dengan meditasi itu biasanya gue kebantu banget sih, meditasi sebelum tidur ya, especially gitu. Lo meditasi nggak? Rutin meditasi. Lo meditasi nggak? Gue meditasi. Meditasi, gue rutin.
lumayan sih, kayak 2 hari sekali gitu. Cuma sekarang udah jarang. Gue meditasi itu dari 2018. Oh, Iya. ada ini nggak? Maksudnya pakai kristal gitu nggak? Pakai kristal nggak? Agak serem ya, tapi buat mulimahannya mungkin insight aja kali ya. Ah. Pakai Pakai kristal. pakai crystals. Biasanya lu pakai yang mana? Pakai agak-agak ini ya, apa? Apa? Segmented ya obrolannya ya. Pakai amethyst, Oke. rose quartz, Oh, terus yes, rose quartz for rose what? quartz, terus Apa? Buat tiger's apa tuh? eye, sama amazonite. Amazonite. Tapi gue kalau yang paling sering gue pakai itu sih amethyst, karena emang gue kan orangnya susah tidur. Lu susah tidur gak? Lumayan. Gue tuh sebenarnya susah tidur dan mimpi buruk kayak berkelanjutan gitu lah mimpi buruk ya. Jadi kayak gue meditasi biasanya sama amethyst gitu. Biasanya gue taruh di bawah bantal gitu kalau misalnya gue mau tidur, atau kalau misalnya pas meditasi ya gue taruh di Coba deh, kepala gitu. lu jelasin ke mulimahannya apa itu meditasi. Kenapa gak lo aja sih? Enggak kan lu, gesekan lu. Kan lo duluan meditasi. Gesekan dia. Jadi meditasi itu kayak gimana ya ngejelasinnya? Gue bingung dah ngejelasinnya gimana. Gue tidak pandai berkata-kata, Abdal. Tolong dong. Tapi fungsi yang lu dapat dari meditasi apa? Gue bisa apa ya? Bisa berpikir lebih jernih gitu. Terus juga tergantung sih, maksudnya apa nih? Gue harus kayak membantu gue untuk refleksi diri gitu loh. Apa yang mengganggu gue nih dalam keseharian gue, misalnya gue mimpi buruk terus terus kayak ngaruh ke energi gue, kayak nggak semangat untuk ngapa-ngapain gitu kan. Atau gue yang kayak gue temperamen banget gitu loh, apa-apa buat gue marah gitu kan. Itu kan kayak ngefek ke ya, kehidupan sosial gue gitu lah ya. Nah makanya dengan meditasi itu, dengan kristal yang cocok gitu ya, yang sesuai dengan kebutuhan gue, itu ngebantu kayak gue jadi lebih happy ngejalanin hari-hari gue yang mungkin padat gitu kan. Dan juga gue kerasa banget sih kayak setiap gue bangun tidur tuh kayak happy gitu loh. Kalau misalnya sebelum gue meditasi tuh kayak gue tuh bangun dalam keadaan hari ini apa yang kira-kira bisa bikin gue seneng gitu loh. Cuman semenjak gue meditasi tuh kayak happy aja gitu bawaannya tuh. Ayo hari ini kita mau ngejalanin ini itu ya ayo gitu loh. Yang mana mengaruh banget sih di kehidupan gue. Berarti total kristal yang lu punya? Aduh, nggak kehitung nih. Banyak berarti? Lumayan. Lu ngoleksi juga kan? Enggak, kalau ngoleksi enggak. Cuman kayak sesuai kebutuhan. Oh gitu. Yang paling lu sering pakai apa? Amethyst. Okay. Tapi disclaimer untuk mulimahannya, mungkin yang belum tahu meditasi itu ada batasan-batasannya ya. Jadi kayak jangan sampai menomorduakan yang nomor 1 lah. Iya gitu. betul. Jadi harus kayak jalanin dulu yang nomor 1, yang nomor 2 ya jalan juga nggak apa-apa ya, mendukung gitu loh. Betul. Tapi emang yang bikin overthinking sejauh ini apa? Gue lebih overthinking kayak gue besok mau kemana gitu. Maksudnya kayak tujuan gue apa gitu loh. Jadi kayak itu yang gue pikirin. Terus juga gue mikirin kayak gue tuh terlalu mikirin soal kayak kalau gue ditinggalin sama orang-orang di sekeliling gue gitu loh. Jadi kayak itu yang jadi ketakutan terbesar gue. Kalau misalnya orang-orang mikir kayak takut meninggal gitu ya, gue tuh mikir-mikir yang gue pikirin adalah kalau orang-orang sekeliling gue nggak ada gitu. Mungkin karena gue udah kehilangan banyak orang gitu ya di hidup gue gitu kan. Jadi kayak gue bener-bener takut kehilangan orang lagi gitu loh. Gue nggak siap untuk kehilangan orang lagi. Jadi kayak yang gue pikirin adalah kalau malam tuh itu, kalau misalnya ketika gue tidur nanti gue kehilangan orang lain lagi ketika gue tidur. Makanya gue yang kayak mimpi buruk Okay. gitu. 3 things you fear about. Kehilangan aja yang gue takutin. Oh beneran? Enggak reptil gitu tuh, kecoa mungkin. Enggak sih, kalau kecoa gue nggak takut. Cicak kali ya. Cicak. Gue bukan takut sih, kayak geli aja gitu. Berarti kehilangan cicak. 3-nya apa gimana? Kehilangan ciki kali ya. Oh iya. Kehilangan ciki mungkin. Kalau lo apa? 3 things. Iya. Kehilangan mainstream lah ya. Reptil.
Reptil What tuh kind of reptile? semua, dari Buaya. ular, buaya, cicak, kadal, apalagi gecko yang katanya orang lucu, apalagi semua reptil. Semuanya. Oke, yang ketiga? Yang ketiga apa ya? Nggak ada sih, 2 doang. Udah 2 doang. Oke, Jadi yang oke. bikin overthinking lu adalah kehilangan itu. Kehilangan. Dan cara lo untuk apa namanya, overcome-nya si meditasi. Meditasi helps a lot banget. Helps a lot. Uh-uh. Sejak kapan lo meditasi? Sejak tahun kemarin, sejak kayak bulan Agustus September gitu. Oke. Tapi kalau misalnya ngomongin soal goals nih, lo kan takut sama orang-orang yang kehilangan, terus bingung juga besok mau ngapain, goals lo apa? Sebenarnya biggest achievement yang pengen lo dapat itu apa? Gue tuh nggak muluk-muluk, sebenarnya gue tuh kayak pengen jadi orang sukses gitu aja gitu loh. Maksudnya kayak yang nggak ngerepotin orang gitu loh. Gue berusaha untuk nggak bergantung ke orang lain. Itu menurut gue udah achievement gitu kan. Cuman kadang yang gue pikirin adalah gimana caranya gue bisa menuju goals gue itu kan, yang gue pikirin kayak gitu. Makanya kadang yang jadi hambatan gue adalah gue tuh kayak masih belum tahu jalan gue gitu loh. Kayak apakah jalan gue di bisnis, apakah jalan gue harus sekolah lagi gitu kan, gue nggak tahu. Untuk jadi orang sukses tuh kan banyak jalannya kan. Cuman yang lately gue pikirin itu adalah antara itu sih, mikirin apakah gue harus lanjut bisnis atau lanjut sekolah dulu gitu. Karena kalau misalnya mau lanjut dua-duanya kan nggak bisa, ya kan. Jadi sebenarnya bisa, cuman akal-akalan gue aja gitu. Emang definisi sukses yang pengen lo achieve apa? Tidak bergantung dengan orang lain, terus hidup in peace. Hidup in peace. Ya. Living a life. Ya. Dengan orang yang apa ya? Dengan orang yang bersedia untuk mensupport apapun keputusan gue gitu loh. Jadi kayak hidup dengan aman, tentram, damai, mungkin seperti itu, tanpa bergantung dengan orang lain sih. Dengan apalagi pasangannya, gue nggak berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengandalkan pasangan gue gitu, kemana-mana sendiri aja gitu, karena ngebiasain nggak sih hidup sendiri. Iya, seru sih. Lo biasa nggak hidup sendiri? Wah, saya terbiasa sekali hidup sendiri. Oh, udah berapa tahun nih? Nggak tahu, nggak hitung lagi. Tapi anyway, thank you so much buat Ade, sukses terus buat thriftingannya. Amin. Coba ya. dipromosin kemulimaannya, apa namanya? Namanya Local Thrift Stores. Local Thrift Stores ya, bisa cek di Instagramnya. Terus sehat-sehat terus buat Ciki di rumah. Amin. Ini lagi ngapain Ciki sekarang? Lagi grooming ya? Iya, lagi dijemput. Lagi dijemput dari grooming, oke. Terus juga apalagi sukses buat plan untuk S2, pokoknya Amin. karir lo sukses terus, Amin. percintaan lo sukses terus. Amin. Ya. Kalau gitu sekarang Afdal pamit. Aden juga pamit. Thank you for having me, by the way. Yes, have yourself a delightful day with the radio, hits terbaik setiap hari.